Halo, sahabat AWM Star Life seluruh Indonesia. Jumpa lagi dengan saya, Lee Jun Sang, ya. Pada sesi kali ini di Zoom Strategi, ya, kita sama-sama ngobrol santai pada hari ini berkenaan dengan yang namanya hipnosis dengan kata-kata. Jadi, sahabat AWM Star Life, kita dan Anda semua tentunya paham bahwa keberhasilan kita semua dalam bisnis ini tentunya adalah bagaimana kemampuan Anda untuk bisa berhubungan dengan orang lain dan mempengaruhi orang lain, ya. Karena kemampuan untuk mempengaruhi orang lain itu adalah satu faktor yang sangat penting dalam bisnis jaringan. Ya, kenapa demikian? Karena apabila Anda berhasil mempengaruhi orang lain dalam tanda positif, tentunya Anda sebagai leader itu bisa memotivasi tim Anda. Ya, bisa mengajak tim Anda untuk mengikuti apa yang baik di dalam bisnis jaringan tersebut, dan tentunya bisa mempengaruhi konsumen atau pelanggan agar mereka juga tertarik, ya, dan juga fanatik dengan produk yang Anda miliki tentunya, ya. Nah, itulah sebabnya makanya dalam sebuah bisnis jaringan, sahabat sekalian, penting sekali Anda punya kemampuan untuk mempengaruhi orang lain dan membuat orang lain mengikuti apa yang Anda katakan tentunya, ya. Nah, sahabat sekalian, itulah yang akan kita bahas pada malam hari ini, yaitu bagaimana Anda semua bisa melakukan yang namanya hipnosis. Hipnosis sebenarnya adalah sama dengan hipnotis, ya, dimana tujuan daripada hipnosis adalah memasukkan hal-hal positif, sekali lagi hal positif, ya, ke dalam alam bawah sadar orang lain. Ya, agar orang lain mengikuti hal-hal positif yang tentunya Anda ingin ajak mereka untuk melakukannya. Nah, itu adalah hipnosis, ya. Nah, hipnosis yang akan kita bahas kali ini mungkin tidak seperti yang Anda bayangkan. Di mana yang mungkin selama ini Anda bayangkan adalah kalau orang itu dihipnotis, maka orang itu harus dibuat tidur lebih dulu, baru kemudian dimasukkan sugesti ke dalam alam bawah sadarnya. Nah, namun kali ini yang kita bahas adalah satu ilmu yang mungkin bisa jadi sebenarnya lebih tinggi stepsnya, ya, dibandingkan dengan membuat orang lain tertidur lebih dulu. Kenapa? Karena dalam ilmu hipnosis dengan kata-kata ini, Anda bisa mempengaruhi orang lain, ya, membawa hal-hal positif ke dalam bawah sadar orang lain, tapi tidak perlu membuat mereka tertidur. Nah, itu luar biasanya. Artinya mereka tetap sadar, Anda tetap sadar, dan secara sadar mereka akan mengikuti apa yang Anda katakan secara tidak mereka sadari, ya. Nah, oleh sebab itu sahabat sekalian, malam hari ini kita akan bahas sama-sama bagaimana caranya Anda sebagai leader di AWM Star Life tentunya punya kemampuan ini, ya, agar Anda bisa menjadi pemimpin yang diikuti oleh orang lain, ya, oleh orang banyak, tentunya oleh jaringan Anda, ya, dan juga Anda memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap jaringan Anda semuanya, ya. Nah, oke, kita akan bahas sama-sama. Yang pertama saya ingin cerita dulu berkenaan dengan yang namanya kekuatan otak, ya, atau yang namanya sifat daripada otak manusia. Saya yakin Anda semua sudah sering mendengar bahwa otak manusia ada dua, yaitu otak kanan dan otak kiri. Nah, jadi saya akan sebut yang namanya otak kiri itu disebut sebagai otak kritis, ya kan? Sementara otak kanan disebut sebagai otak yang non-kritis, ya. Apa maksud daripada otak kritis atau otak kiri dan otak kanan yang disebut sebagai non-kritis? Secara sederhana sahabat sekalian, saya ingin menceritakan kepada Anda semua, ketika ada dua orang yang berinteraksi satu dengan yang lainnya, maka kalau mereka tidak saling kenal atau tidak memiliki hubungan yang khusus, ya, maka satu dengan yang lainnya itu akan berpikir lebih awal itu dengan yang namanya otak kiri atau otak kritis. Artinya apapun yang saling disampaikan satu dengan yang lain karena mereka belum punya satu hubungan khusus, maka otak kirinya akan bermain lebih dulu atau condong lebih dulu. Nah, otak kiri itu otak yang kritis, di mana apapun yang disampaikan kalau mereka belum punya hubungan khusus, maka segala sesuatu akan dicerna secara kritis oleh otak kiri. Nah, kalau segala sesuatu dicerna secara kritis, artinya otak kiri itu lebih waspada, lebih hati-hati, ya, dan lebih cenderung untuk negative thinking, sahabat sekalian, ya. Nah, mungkin beberapa dari Anda mungkin pernah punya pikiran seperti itu, dan itu adalah hal yang wajar. Kenapa? Karena apalagi Anda berbicara dengan orang yang mungkin belum akrab dengan Anda, maka otak kiri Anda pasti sudah lebih dulu, ya, itu akan menilai secara kritis lebih dulu, apapun itu, ya. Nah, inilah sifat daripada otak dulu yang teman-teman perlu ketahui, ya. Nah, jadi artinya sahabat sekalian, kalau kita berbicara mengenai kekuatan hipnosis atau kemampuan hipnosis, itu artinya adalah bagaimana caranya Anda bisa menelusup ke dalam otak kanan atau ke otak non-kritis. Artinya, apa yang Anda sampaikan itu tidak ditentang atau tidak ditantang atau tidak dihambat atau tidak ditolak oleh otak kritis atau otak kiri, ya. Jadi sahabat sekalian, dalam bisnis jaringan kita tentunya kan dalam satu proses untuk menceritakan konsep bisnis ini kepada orang lain, ya, baik Anda presentasi mengenai bisnis dan juga mengenai produk, dan dua-duanya adalah satu kesatuan dalam bisnis jaringan.
Nah, tentunya sekali lagi ketika orang itu tidak punya hubungan khusus dengan Anda, biasanya otak kirinya atau otak kritisnya pasti akan tampil lebih dulu atau menolak lebih dulu. Ya, apapun yang Anda sampaikan itu betul-betul dicerna lebih dalam, dikritisi lebih dalam lebih dulu. Ya, tidak serta-merta langsung diterima mentah-mentah oleh otak kanan atau orang tersebut, ya. Nah, oleh sebab itu, kemampuan untuk bisa mempengaruhi orang lain atau membuat orang mengikuti apa yang Anda inginkan, ya misalnya Anda ingin dia untuk closing dengan paket tertentu, atau Anda ingin dia join dengan paket tertentu, atau ingin agar jaringan Anda menjalankan sistem sesuai dengan keinginan Anda, ya, atau Anda bisa memotivasi orang lain sesuai dengan keinginan mereka, keinginan Anda, ya, atau mereka membeli produk sesuai dengan keinginan Anda, ya, sesuai dengan keinginan mereka juga tentunya. Nah, maka satu-satunya cara yang harus Anda bisa lakukan dan Anda harus kuasai ilmu ini adalah bagaimana caranya Anda bisa memasukkan hal-hal positif itu lewat alam bawah sadar, ya, yaitu otak non-kritis atau kita sebut sebagai otak kanan. Nah, harus menelusup, ya. Jadi menyelinap caranya, ya. Nah, jadi saya mau sampaikan kepada sahabat sekalian dulu ya. Sebelum saya mau kasih tahu Anda strateginya bagaimana Anda bisa menelusup kepada otak non-kritis atau otak kanan atau alam bawah sadar. Ya, padahal Anda belum punya hubungan tertentu dengan orang yang baru Anda temui misalnya, ya. Dan sebagai pelaku bisnis jaringan, ini seringkali kita alami. Anda seringkali alami. Artinya banyak sekali orang-orang yang mungkin Anda baru pertama kali temui, ya, yang baru kenal mungkin, ya, yang mungkin Anda baru ketemu, ya, sebelumnya tidak pernah ketemu. Jadi Anda belum punya satu hubungan khusus dengan mereka. Nah, tapi Anda diharuskan untuk melakukan hal-hal ini dan membuat mereka mengikuti apa yang Anda katakan, ya. Nah, sebelum itu saya ingin ceritakan kepada Anda dulu bahwa ketika ada satu hal-hal khusus yang terjadi, Anda tidak perlu yang namanya strategi menelusup seperti ini. Ya, makanya dalam ilmu psikologis itu ada 4 hal, ya, yang berkenaan dengan hal ini yang membuat orang-orang ini bisa mengikuti apa yang Anda katakan, ya, atau menelusup ke otak kanan mereka tanpa perlu usaha apapun, ya, karena ada 4 hal yang saya ingin sebutkan ini. Ya, nah, yang pertama adalah ketika adanya hubungan dekat. Jadi artinya ketika satu dengan yang lainnya, ya, saat orang A dengan orang B itu punya hubungan yang dekat, baik dalam hubungan apapun itu, ya, pokoknya hubungan dekat, ya, maka otak kiri itu cenderung tidak mengkritisi, ya, atau cenderung lambat mengkritisi, ya, bahkan cenderung tidak mengkritisi, ya. Jadi apapun yang disampaikan kadang-kadang langsung dicerna oleh otak kanan, langsung diterima begitu saja, ya. Ya, satu contoh kalau Anda misalnya punya sahabat dekat, ya kan, yang sudah lama Anda kenal gitu, ya. Nah, ketika sahabat Anda menyampaikan sesuatu, ya mungkin Anda tidak langsung mengkritisi dengan otak kiri Anda. Jadi bisa mengkritisi, tapi sedikit gitu, ya. Anda langsung bisa menerima dengan otak kanan. Ya, demikian juga misalnya orang dekat Anda, orang tua atau saudara dan sebagainya, ya kadang-kadang kita langsung bisa menerima dengan otak bawah sadar kita atau otak kanan kita, ya. Nah, jadi hubungan dekat itu sangat penting. Nah, oleh sebab itu salah satu strategi yang bisa Anda lakukan kalau Anda ingin dalam jangka panjang, ya, saya bicara, ya, dalam jangka panjang ingin bisa mempengaruhi orang lain, tentunya satu cara yang utama yang penting adalah Anda harus memiliki hubungan dekat dulu dengan orang lain. Jadi Anda ajak sebagai berteman, menjadi sahabat. Nah, ketika itu sudah terjadi, maka otomatis, ya, cenderung mereka akan lebih mudah percaya dengan Anda, ya, mengikuti apa yang Anda katakan, ya, seperti yang saya sampaikan tadi, ya, karena hal yang pertama ini, ya. Nah, tapi hari ini kita nggak bahas ini karena kita pingin Anda cepat, ya, tentunya untuk orang-orang yang mungkin baru Anda kenal, ya. Nanti saya akan bahas di belakang bagaimana rahasianya. Yang kedua adalah dengan melakukan yang namanya repetisi atau pengulangan. Ya, repetisi atau pengulangan adalah sesuatu yang penting juga, ya, dan bisa lama-kelamaan bisa membuat otak kritis atau otak kiri itu menyerah. Ya, jadi sesuatu yang Anda ulang-ulangi terus, maka suatu saat otak kiri menyerah, maka masuklah ke alam bawah sadar mereka. Ya, satu contoh ketika Anda misalnya memprospek orang lain, ya, kemudian belum closing, ya, atau sudah closing tapi belum menjalankan bisnis ini gitu, ya. Nah, Anda follow up terus-menerus Anda follow up. Ya, follow up itu adalah satu repetisi atau pengulangan. Makanya kenapa dalam satu langkah sukses kita di AWM Star Life, Anda diminta untuk melakukan follow up, berkesinambungan. Ya, follow up itu tidak pernah berhenti. Karena yang namanya manusia itu kita menemui hati manusia, ya, sama dengan konsep ini sebenarnya, konsep repetisi atau pengulangan. Ketika Anda konsisten melakukan pengulangan terus-menerus terhadap apapun, lama-kelamaan maka otak kanan mereka lah yang menerima. Otak kirinya menyerah, ya. Nah, jadi lama-kelamaan mereka akan mengikuti apa yang Anda katakan ketika Anda melakukan yang namanya pengulangan terus-menerus, ya. Nah, yang ketiga adalah relasi kuasa. Relasi kuasa ini tentunya berkenaan dengan jabatan misalnya, ya. Misalnya di pekerjaan di kantor atau di profesional atau yang lainnya, ya. Jadi misalnya Anda adalah atasan dari kantor tempat Anda bekerja.
Otomatis ketika misalnya Anda menawarkan sesuatu kepada bawahan Anda tidak akan mengkritisinya. Ya, otak kirinya nggak main. Kenapa? Karena Anda atasan mereka. Jadi mereka bisa dengan mudah mengikuti apa yang Anda inginkan. Misalnya Anda suruh dia join, dia mungkin bawahan Anda akan langsung join. Karena sekali lagi ada relasi kuasa di situ ya. Nah, jadi kalau Anda orang yang punya power, ya Anda bisa lakukan itu tanpa Anda perlu menguasai ilmu hipnosis dan sebagainya. Kalau ada hubungan relasi kuasa, maka Anda akan bisa lakukan itu, membuat bawahan Anda mengikuti apa yang Anda inginkan. Tapi sekali lagi kan tidak semua punya kuasa seperti itu ya. Yang keempat adalah psikologis kelompok. Ya, psikologis kelompok ini adalah satu faktor yang penting. Di mana ketika ada satu kelompok bersama-sama melakukan satu hal bersama-sama, maka kecenderungan ketika ada orang lain yang belum melakukan hal itu orang lain itu akan merasa tidak nyaman. Dia akan cenderung mau mengikuti apa yang dilakukan oleh kelompok itu, ya. Ya, satu contoh aja misalnya teman-teman sekalian, ada ibu-ibu arisan lagi kumpul gitu ya. Rame-rame mereka akhirnya sepakat untuk menggunakan satu pakaian tertentu. Ternyata ada satu orang yang nggak pakai pakaian tertentu, ya pasti merasa nggak nyaman. Ya, atau rame-rame misalnya membeli makanan tertentu, ternyata yang satu tidak, yang satu ini pasti merasa tidak nyaman ya. Nah, oleh sebab itulah makanya psikologis kelompoknya juga sangat penting. Nah, itulah salah satunya kenapa kita membuat pertemuan sebagai bagian dari sistem. Karena dalam pertemuan teman-teman sekalian, contoh kita bicara mengenai BOP misalnya, ya di situ kita mengundang orang banyak, ya di situ kita mengajak mereka untuk melihat suatu peluang bisnis. Nah, ketika sebagian besar orang-orang yang ada di situ mengambil sebuah keputusan positif, ya biasanya yang lain yang belum mengambil keputusan positif, mereka pasti akan merasa nggak nyaman. Mereka akan cenderung mengikuti ya apa yang jadi yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Ya misalnya yang lain banyak closing, akhirnya dia ikut closing. Nah, itu makanya pengaruhnya sangat besar ya. Nah, ini adalah 4 hal mengapa teman-teman sekalian strategi menyelusup itu mungkin tidak diperlukan. Nah, tapi kali ini teman-teman sekalian, saya ingin menyampaikan kepada Anda bagaimana Anda punya strategi menyelusup ini ya dengan kata-kata. Ya, jadi sebenarnya hipnosis ini banyak sekali bagiannya teman-teman sekalian ya. Jadi ada bahasa tubuh, ada body language ya, tadi bahasa tubuh, ya kan, kemudian ada faktor suara, ada faktor tatapan mata dan sebagainya. Nah, itu nanti kita akan bahas pelan-pelan di belakang. Tapi khusus pada tema kali ini yang akan saya bahas adalah bagaimana melakukan hipnosis dengan kata-kata dulu. Ya, nanti yang lain akan mengikuti ya. Kita akan belajar nanti di sesi-sesi berikutnya berkenaan dengan bagaimana suara, volume yang Anda keluarkan, intonasi dan sebagainya. Kemudian berkenaan dengan tatapan mata, dengan bahasa tubuh. Nah, itu semua berpengaruh dalam proses hipnosis. Tapi sekali lagi, pada kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai penggunaan kata-kata dulu. Ya, ini pelajaran dasar dulu ya. Ada 10 jenis kata-kata hipnosis yang nanti akan Anda bisa gunakan ya agar kata-kata ini bisa membantu Anda untuk menelusup ke alam bawah sadar daripada rekan Anda tadi ya. Artinya secara tidak disadari mereka akan Anda pengaruhi lewat alam bawah sadar mereka jika Anda menggunakan 10 kata-kata ini. Ya, nah yang pertama adalah kata mengikat. Ya, nanti saya akan ceritakan lebih detail. Yang kedua adalah pertanyaan tertanam. Yang ketiga adalah perintah terselubung. Yang keempat adalah pernyataan sebelum. Yang kelima adalah pernyataan setelah. Dan yang keenam adalah membaca pikiran. Ya kan? Kemudian yang ketujuh adalah menetapkan kata ya. Ya, dan yang kedelapan adalah seolah-olah. Yang kesembilan adalah pertanyaan konfirmasi. Dan yang kesepuluh adalah kesimpulan. Ya. Nah, kita bahas satu persatu sahabat sekalian ya. Yang pertama adalah berkenaan dengan kata-kata hipnosis yang pertama, yaitu kata-kata mengikat. Ya, kata-kata mengikat itu artinya adalah pastikan Anda selalu memberikan pertanyaan ya dan memberikan 2 pilihan dalam pertanyaan Anda. Selalu berikan 2 pilihan dalam setiap pertanyaan Anda. Ya, dan pilihan itu ada pain and pleasure. Pain and pleasure itu, pain itu kan rasa sakit, pleasure itu adalah rasa nyaman. Manusia itu pada dasarnya menghindari rasa sakit dan mengejar yang namanya kenyamanan. Itu adalah sifat dasar manusia. Nah, oleh sebab itu ketika Anda menyampaikan sesuatu pernyataan atau pertanyaan, ya pastikan dalam pertanyaan Anda selalu ada 2 pilihan yang mereka harus pilih. Dan satunya adalah pain atau sakit atau nggak nyaman, yang satunya adalah nyaman atau kesenangan gitu ya. Nah, satu contoh begini misalnya, ya kata-kata mengikat atau pertanyaan dengan menyediakan 2 kata-kata pengikat. Pak Budi, ya Pak Budi lebih memilih paket yang premium atau yang paket eksekutif bisnis, Pak? Ya, nah jadi sebagaimana Bapak ketahui bahwa paket premium itu hanya mendapatkan 15% saja, Pak. Ya, sementara kalau paket eksekutif bisnis itu mendapatkan 18%. Tentunya jauh lebih menguntungkan, Pak, yang 18% dibandingkan yang 15%. Kalau Bapak mengambil paket yang eksekutif, Bapak akan mendapatkan keuntungan lebih banyak dibandingkan yang paket premium. Ya, dan di sisi yang lain,
Ya, Bapak tentunya di paket premium, Bapak tidak mendapatkan yang namanya pembagian bonus sharing global. Nah, sementara kalau eksekutif bisnis itu mendapatkan pembagian bonus sharing global. Nah, itu kan dua pilihan, teman-teman sekalian ya. Otak manusia itu jangan dibuat banyak pilihan, dikasih dua pilihan aja. Nah, jadi seperti itu. Kasih dua pilihan terbaik yang mungkin Anda sudah siapkan ya. Jadi kalau Anda misalnya menginginkan paket bisnis, ya paket bisnis dengan eksekutif misalnya. Jadi jangan ditumpuk, harus kasih dua pilihan yang menurut Anda kira-kira paling pas ya. Nah, Anda selalu sampaikan dua pilihan ya. Jadi apapun pertanyaan Anda selalu sampaikan dua pilihan ya, dan Anda harus terus kasih dua pilihan ya. Jadi misalnya ya, ini berkenaan dengan trial closing ya teman-teman sekalian ya. Pak Budi kira-kira mau transfer hari ini atau besok, Pak? Karena kalau Bapak transfer hari ini, Pak, wah, Bapak nanti kemungkinan bisa mendapatkan lemparan daripada jaringan saya yang lain, Pak. Karena kalau Bapak transfer besok, Pak, itu sayang, Pak, nanti bisa jadi kelewatan nanti ketika ada yang lain closing, sayang Bapak tidak mendapatkan lemparan. Nah, itu kan pain and pleasure ya. Jadi artinya Anda selalu kasih dua pilihan. Ya, jadi setiap apapun itu selalu kasih dua pilihan. Ya, nah, jadi misalnya itu tadi selalu kasih dua pilihan. Pak Budi, kira-kira Bapak ingin mendapatkan produk sebanyak 7 box atau 75 box, Pak? Ya, nah, karena yang paket yang 7 box ini sebenarnya bonusnya itu cuma satu, Pak. Sementara yang paket yang besar yang eksekutif bisnis itu bonusnya 10 box, Pak. Jadi sebenarnya Bapak lebih untung dengan mengambil paket 10 box. Ya, paket eksekutif bisnis maksudnya ya. Nah, jadi sekali lagi selalu sampaikan yang namanya dua pilihan. Setiap Anda melakukan pembicaraan baik langsung maupun WA, selalu sampaikan dua pilihan ya. Jadi Pak Budi mau transfer hari ini atau besok? Nah, selalu sampaikan seperti itu ya. Pak Budi mau transfer pakai Bank BNI atau Bank BCA? Nah, selalu seperti itu teman-teman sekalian ya. Itu kata-kata hipnosis yang pertama. Kata-kata mengikat yang secara tidak disadari otak kanan orang yang Anda ajak bicara itu akan memilih salah satu. Ya, dan Anda sudah tahu ya, memilih salah satu tetap dua-duanya tentunya yang Anda inginkan ya. Yang kedua adalah pertanyaan tertanam. Ya, pertanyaan tertanam itu maksudnya gini. Pertanyaan tertanam itu adalah Anda sebenarnya ingin menyampaikan kepada alam bawah sadar orang tersebut bahwa bisnis ini atau produk ini adalah yang the best atau yang terbaik ya. Jadi dengan menanyakan kelebihannya. Ya, Anda bisa dengan cara bertanya. Jadi mungkin Anda kan sudah menjelaskan kan, tapi untuk membuat apa yang Anda jelaskan ini lebih dipahami oleh si prospek, Anda perlu melakukan ini, pertanyaan tertanam dengan menanyakan kelebihan. Ya, contohnya begini ya. Pak Budi, setelah saya presentasi tadi ya, menurut Pak Budi, kira-kira kelebihan daripada AWM apa sih, Pak? Ya, kira-kira kelebihan produknya. Kalau kelebihan sistemnya kira-kira gimana, Pak? Nah, Anda bisa bertanya seperti itu. Itu tujuannya apa sih? Tujuannya sebenarnya untuk membuat alam bawah sadarnya itu menyetujui dengan semua presentasi Anda. Ya, jadi menonjolkan seperti itu. Ya, yang ketiga adalah komentar tertanam. Ya, komentar tertanam atau perintah tertanam maksud saya. Ya, jadi perintah tertanam. Apa itu perintah tertanam? Perintah tertanam itu adalah Anda sebenarnya memberi perintah kepada orang lain, tapi orang lain itu tidak menyadari bahwa Anda sedang memberi perintah kepada dia. Ya. Nah, contohnya begini nih. Misalnya Anda sudah lagi habis presentasi, ya, kemudian sudah tanya jawab dan sebagainya, ya. Nah, kemudian Anda mungkin setelah tanya jawab dan sebagainya, Anda sudah merasa orang ini udah positif, ya. Nah, jadi Anda bisa memberikan perintah seperti ini dengan cara tambahkan kata-kata sudah. Ya, jadi terima kasih Pak Budi, Anda sudah mendengarkan apa yang saya presentasikan, dan terima kasih juga Pak Budi sudah mengambil keputusan yang tepat untuk segera bergabung di bisnis ini, Pak. Ya, jadi Bapak mau memilih paket yang mana? Yang premium atau yang eksekutif bisnis? Ya. Nah, itu teman-teman sekalian, kata-kata sudah. Kata-kata sudah itu perintah kan. Jadi sebenarnya dia mungkin belum mengatakan apa-apa, tapi sekali lagi yang ingin saya sampaikan kepada Anda semua, itulah kemampuan trial closing. Jadi orang closing atau mengambil keputusan itu kadang-kadang perlu Anda dorong, ya, dan tidak terjadi dengan sendirinya. Nah, kadang-kadang kata-kata seperti ini Anda harus gunakan untuk membantu orang itu untuk closing dengan cepat. Ya, jadi seperti itu ya. Tambahkan kata-kata sudah. Jadi itu perintah yang tertanam sebenarnya. Ya. Terima kasih Pak Budi ya sudah mau mempelajari daripada bisnis ini. Saya yakin Pak Budi nanti setelah mempelajari, Pak Budi pasti akan memilih paket yang eksekutif bisnis. Nah, itu contoh misalnya ketika dia belum memutuskan hari itu, dia minta waktu untuk mempelajari ya. Nah, jadi contoh-contoh seperti itu, ada kata-kata sudah ya. Kemudian yang berikutnya adalah pernyataan sebelum. Ya, pernyataan sebelum ini adalah satu kata-kata yang bagus ketika Anda tepat cara penggunaannya.
Ya, jadi misalnya seperti ini ya. Sebelum ini juga sebenarnya membantu perintah yang ingin Anda lakukan. Ya, misalnya begini. Sebenarnya Pak Budi ini belum mengatakan dia mau closing atau enggak, itu belum. Tapi Anda sudah pede aja gitu kan. Jadi gini Pak Budi, sebelum Pak Budi transfer nanti ya sebanyak 19.500.000 untuk paket eksekutif bisnis, ya sebaiknya Pak Budi memahami dulu konsep bonus sharing global yang Pak Budi nanti akan dapatkan. Nah, teman-teman pahami baik-baik kata-katanya ya. Jadi Anda bisa tambahkan kata-kata sebelum. Ya artinya sebelum dia melakukan sesuatu, kan dia belum bilang mau melakukan itu misalnya. Tapi Anda udah pede, Anda udah sampaikan kata-kata sebelum. Ya. Nah, jadi Pak Budi, sebelum Pak Budi nanti memakai produknya Pak, sebaiknya Bapak memahami dulu teknologi produk ini. Karena saya yakin nanti kalau Bapak sudah pakai produk ini, nanti hasil pertanian Bapak akan bagus. Kesehatan Bapak sekeluarga nanti pasti akan terbantu dengan produk-produk kami. Ya, ada kata-kata sebelum ya. Nah, demikian juga yang kelima, kata-kata setelah juga Anda bisa tambahkan. Ya, setelah itu juga bisa Anda tambahkan, ya, juga sama dengan kata-kata sebelum. Jadi artinya Anda sudah pede duluan untuk menggunakan kata-kata setelah, ya. Jadi Pak Budi, nanti setelah Pak Budi bergabung dengan kami, Pak Budi akan kami bimbing, Pak, untuk bisa bagaimana Pak Budi bisa mengembangkan bisnis ini dengan hebat dan luar biasa di seluruh Indonesia. Ya, nah apalagi Bapak nanti setelah mengikuti acara kami, Pak, ya, dan sebagainya, Anda tambahkan kata-kata setelah. Ya, jadi kata-kata sebelum setelah, ya. Dan yang berikutnya adalah membaca pikiran. Ya, yang membaca pikiran ini maksudnya begini, teman-teman sekalian. Artinya Anda tentunya sebelum melakukan prospecting atau presentasi, Anda tentunya sudah melakukan fact finding. Fact finding itu adalah mencari kebutuhan daripada prospek tadi. Ya, Anda sudah tahu kan kebutuhannya dia dengan cara bertanya lebih dulu tentunya ya. Dan Anda bisa membuat penilaian subjektif terhadap si prospek ini. Anda mungkin sudah menerka sebenarnya kebutuhan prospek ini apa dengan Anda komunikasi sebelumnya. Nah, membaca pikiran ini adalah sebuah kemampuan Anda sebenarnya untuk membuat satu statement. Ya, di mana satu statement itu sesuai dengan kebutuhan si klien tadi ya. Misalnya begini, Pak Budi, saya yakin dan percaya ini adalah bisnis yang tepat yang Pak Budi butuhkan saat ini. Karena saya lihat Pak Budi tentunya menginginkan sebuah bisnis yang bisa Pak Budi kerjakan di paruh waktu, di luar waktu kesibukan Pak Budi. Tapi bisnis itu juga bisa memberikan penghasilan yang luar biasa buat Pak Budi. Jadi saya yakin dan percaya bisnis inilah yang Pak Budi butuhkan. Nah, itu contoh teman-teman sekalian ya. Membaca pikiran si klien. Ya tentunya sebelum Anda bisa berkata seperti itu, Anda harus baca dulu sebenarnya kebutuhan Pak Budi ini apa. Ya, kalau memang kebutuhannya di produk, misalnya produk pertanian, ya Anda sampaikan. Saya yakin dan percaya Pak Budi, kalau Pak Budi menggunakan produk Fornas, Pak Budi akan mendapatkan hasil panen yang berlimpah dan tentunya Pak Budi akan merasakan terbantu dengan penggunaan Fornas ya, karena selama ini Pak Budi sudah mengeluarkan dana cukup besar untuk pembelian pupuk kimia, tapi tentunya dengan adanya Fornas Pak Budi bisa menghemat Bapak bisa tabung uangnya untuk yang lain, misalnya untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Ya, jadi daripada dipakai beli pupuk kimia, Bapak bisa tabung uangnya untuk kebutuhan yang lain. Nah, misalnya seperti itu teman-teman sekalian ya. Kemudian yang ketujuh adalah membuat kata ya sebanyak-banyaknya, minimum 3 kali. Ya, artinya teman-teman sekalian dengan mengulangi atau repetisi kata ya, maka semuanya akan ya. Artinya prospek akan mengikuti apa yang Anda inginkan. Ketika Anda membuat sebuah jawaban ya daripada si klien. Jadi saran saya yang Anda bisa lakukan, Anda silahkan untuk membuat pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya pasti ya. Ya, iya, sampai minimum 3 kali pertanyaan. Ya. Jadi menurut Pak Budi, bisnis ini bagus kan Pak? Nah itu misalnya. Pasti jawabannya ya gitu kan. Nah menurut Pak Budi produk yang seperti ini Pak, kira-kira menurut Bapak bisa hemat kan petani kan Pak? Termasuk seperti Bapak. Nah seperti itu ya. Menurut Pak Budi Pak, ya kalau misalnya sistem seperti ini Pak, menurut Bapak menguntungkan kira-kira Pak untuk orang lain. Nah seperti itu contoh. Ya Anda buat jawaban itu ada iya-nya. Ya, ketika ada jawabannya ya, nah baru Anda ikuti dengan selanjutnya. Anda bisa langsung closing teman-teman sekalian. Kalau dia sudah jawab 3 pertanyaan tadi misalnya dengan kata ya, Anda sudah bisa langsung closing. Oke Pak Budi, jadi Pak Budi mau transfer hari ini atau besok? Oke Pak Budi, jadi Pak Budi mau ngambil paket yang premium atau eksekutif bisnis? Nah itu pertanyaan lanjutan Anda. Kalau dia sudah kata-kata ya 3 kali ya. Kemudian yang ke-8 adalah kata-kata seolah-olah. Ya seolah-olah itu maksudnya Anda membuat sebuah kondisi agar Pak Budi ini alam bawah sadarnya membayangkan bahwa dia sudah mendapatkan apa yang dia inginkan. Ya, jadi Anda sekali lagi ini berkaitan dengan fact finding yang tadi. Anda sudah mengetahui kebutuhannya dia apa. Ya, Pak Budi, ya seandainya Pak Budi melalui bisnis ini, Pak Budi bisa mendapatkan penghasilan tambahan 10 juta aja sehari, Pak. Bapak bisa bayangkan apa yang Bapak bisa dapatkan. Kalau seandainya setiap hari Bapak bisa dapat 10 juta penghasilan tambahan. Ya, kira-kira masalah Bapak mulai selesai nggak, Pak?
Ya, saya yakin bisa, Pak. Nah, itulah luar biasanya bisnis ini, Pak. Ya, jadi bisnis ini bisa membantu Bapak untuk mendapatkan apa yang Bapak inginkan. Ya. Nah, itu seandainya buat kata-kata seperti itu. Kemudian kata-kata hipnosis berikutnya adalah pertanyaan konfirmasi. Ya, pertanyaan konfirmasi ini adalah pertanyaan yang di belakangnya diisi kata-kata ini. Betul, ya, betul kan? Atau iya kan, Pak Budi? Nah, seperti itu teman-teman sekalian. Iya kan, betul kan? Nah, ingat, hindari kata-kata enggak di belakang. Secara tidak kita sadari teman-teman sekalian. Kadang-kadang saya juga sering lupa gitu ya, tapi ini saya sambil mengingatkan. Jangan sampai di belakang pertanyaan Anda ada kata-kata enggaknya. Contohnya begini. Gimana Pak Budi? Menarik enggak bisnisnya? Nah, jadi itu ada enggaknya ya. Menarik enggak? Nah, jangan seperti itu karena belakangnya enggak gitu kan. Karena jawabannya dengan mudah pasti enggak gitu kan. Nah, otomatis Anda harus ubah. Menarik kan Pak Budi bisnisnya? Nah, seperti itu ya. Itu adalah sebuah pertanyaan sekaligus statement atau pernyataan. Ya, jadi kata-katanya memastikan. Betul kan Pak Budi? Menarik kan? Ya kan, betul Pak Budi ya. Nah, seperti itu teman-teman. Itu pertanyaan konfirmasi ya. Kemudian yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, Anda harus membuat kesimpulan sesuai dengan keinginan Anda. Ya, jadi Pak Budi, setelah pembicaraan kita tadi, saya yakin dan percaya bahwa bisnis ini adalah bisnis yang cocok sekali buat Pak Budi. Dalam kondisi seperti saat ini, bisnis ini bisa membantu Pak Budi untuk mendapatkan keinginan Bapak dengan cepat. Dan tentunya Pak, Bapak bisa meraih impian-impian Bapak di tahun ini bersama dengan AWM. Dan saya yakin sekali dan percaya bahwa produk ini dibutuhkan sekali oleh orang-orang di sekitar Pak Budi. Jadi Pak Budi, menurut saya Bapak adalah orang yang sangat tepat untuk mengambil paket yang eksekutif bisnis. Karena paket ini adalah paket terbaik buat Pak Budi. Ya, nah itu adalah kata-kata kesimpulan yang terakhir teman-teman sekalian ya. Nah, itu adalah beberapa atau 10 kata-kata hipnosis yang Anda bisa mulai gunakan dan Anda terus gunakan setiap Anda melakukan presentasi, follow up, atau melakukan trial closing. Nah, saya belum membahas lebih dalam lagi mengenai yang namanya trial closing, tapi saya ingin sekelumit Anda mengetahui yang namanya trial closing. Seperti yang saya sempat sebutkan di awal tadi bahwa trial closing adalah percobaan closing. Artinya percobaan closing itu tidak harus Anda lakukan di akhir presentasi Anda. Pada saat di tengah-tengah presentasi Anda bisa lakukan yang namanya trial closing. Seperti yang saya bilang tadi, orang closing itu tidak melulu ya mereka mengatakan mereka akan closing. Perlu effort atau usaha atau dorongan dari Anda agar mereka mau closing. Salah satunya adalah dengan adanya trial closing. Nah, kata-kata hipnosis itu adalah kata-kata yang membantu Anda untuk melakukan trial closing. Oleh sebab itu selalu Anda sampaikan atau katakan terus-menerus ya. Dan saya ingatkan selalu bahwa sampaikan nama daripada yang punya si prospek. Jadi kalau Anda berbicara dengan orang tersebut, ucapkan namanya sebanyak-banyaknya dengan tujuan karena nama itu adalah sesuatu yang paling indah didengar oleh yang punya nama ya. Nah, jadi gunakan 10 kata-kata tadi ya agar Anda bisa lebih mudah berbicara ke otak kanan mereka. Karena otak kanan itu adalah otak yang pasti menerima karena dia tidak kritis, tidak menganalisa. Ya, otak kanan tidak menganalisa, tidak kritis, tidak logis. Jadi apapun yang Anda katakan otak kanan pasti mengikuti. Nah, oleh sebab itulah ini adalah satu strategi pertama berkenaan dengan kata-kata hipnosis ya. Mengenai bagaimana yang lainnya, kita akan ketemu lagi pada sesi-sesi berikutnya ya. Salam dahsyat, sukses selalu buat Anda semua.